dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara memandikan dan menghukumi jenazah. Kita mulai ya teman-teman. Iya, coba izinkan saya. Videonya siapa? Ini. Yang pertama itu jenazah biasanya sebelum dimandikan kita tanya dulu kepada keluarganya, terutama jika perempuan kepada suaminya, jika istri kepada laki-laki kepada istrinya. Misalkan Bapak, Ibu, mohon maaf ini istri atau suaminya apakah sebelumnya melakukan hubungan suami istri sebagai kewajiban suami istri? Jika iya, maka niatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla balik Nah, tapi jika tidak, itu kita memandikan niat jenazah seperti biasa. Nawaitu gusla jika perempuan itu jika laki-laki, jika perempuan niatnya adalah nawaitu gusla Nah, kemudian yang pertama-tama itu kita membersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran dimulai dari kubur dan dubur. Nah, kita karasnya diangkat kepalanya, kemudian perutnya ditekan-tekan supaya kotoran-kotorannya keluar. Lalu kita bersihkan kuku dan dubur, tapi hanya oleh satu orang, dan diusahakan aurat si jenazah tidak terlihat, maksimal itu dengan 4 orang. Jadi ketika memandikan membersihkan pun hanya kayak gini, kalis boleh dibersihkan kubur serta duburnya. Terus yang memandikan juga memakai sarung tangan, masker, dan juga celemek agar kotoran-kotoran tidak menempel langsung ke pakaian yang memandikan. Kemudian diusahakan tempat pemandian juga memiliki lubang di bawahnya agar kotoran-kotoran langsung keluar ke bawah. Nah, kemudian setelah dibersihkan kubur dan dubur, kita membersihkan mukanya. Kak Hadi boleh dibersihkan mukanya pelan-pelan supaya kotoran-kotoran di mukanya bersih. Kemudian setelah itu kita bersihkan kotoran di telinganya menggunakan cotton bud. Kak Jaki boleh pelan-pelan ya. Untuk memandikan jenazah itu harus dengan perasaan dan juga lembut seperti itu. Kemudian Kak Adeni boleh setelah di telinganya kita bersihkan giginya. Mana yang tadi menggunakan pakai sikat gigi? itu Bapak di dalam cotton bud juga. Iya. Ini cotton bud. Menggunakan cotton bud juga. Mas. Nah, setelah itu Kak Naila dan juga Kak Angel, Kak Jan juga boleh setelah itu membersihkan seluruh badannya dengan cara digosok-gosok. Jadi sebelum kita ulangi. Perlengkapannya apa saja? Perlengkapannya yang pertama itu ada ember dan diusahakan gayung, air yang banyak, kemudian sabun, sampo, cotton bud, kain, dan juga kapas atau tisu. Kalau itu kapur baru teh harus enggak? Itu teh buat biar serangga-serangga enggak ke si jenazah. Kemudian juga kan disunahkan untuk memakai wangian. Nah, kapur baru teh ya biar wangi. Jeruk nipis pun itu kulitnya diparut dulu biasanya. Jadi yang digunakan Mana yang praktek tadi? Pak dia. Nah, kemudian setelah tadi membersihkan kuku dan dubur, gigi, telinga, muka, kemudian kita membersihkan badannya. Ya. Nah, tapi diusahakan ketika membersihkannya itu tidak diangkat kainnya, jadi auratnya jangan sampai terlihat. Nah, kemudian setelah itu kita menyiram dari ujung rambut hingga ujung kaki sebanyak 3 kali, dan jangan sampai kena langsung, tapi pakai tangan dulu.
Dan juga si airnya tuh jangan sampai berhenti gitu, jadi harus mengalir 3 kali. 3 kali. Itu teh emang harus 3 kali atau nepikeun ka mayat bersih? Karena memang sunahnya 3 kali dari sananya ke Anggun. Oh, terus dimiringkan Dimiringkan ke kanan, kakak-kakak boleh dibantu dimiringkan ke kanan dan siram tubuh bagian kanannya 3 kali juga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pelan-pelan. Kemudian miringkan ke sebelah kiri, kita siram badan sebelah kiri 3 kali juga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian kita miringkan lagi ke sebelah kanan, lalu si punggung atau bagian badan belakang itu digosok secara perlahan. Itu. Selanjutnya setelah yang barusan selesai, kita mulai menyabuni badan jenazah. Jadi si jenazah kita pakai sabun. Sabun kakak-kakak yang sabun. Nah, seperti tadi diusahakan si aurat jenazah tidak terlihat meskipun sedang disabuni, tapi diusahakan juga dalam keadaan bersih. Jadi buat yang memandikan badannya itu boleh dengan cara didiat seperti ini, tapi jangan sampai dibuka banget kayak gini. Jadi memang harus ditutup. Terus habis itu kita sampo, kemudian kita sampo rambutnya secara pelan-pelan, terus dari sela-sela rambutnya juga supaya bersih. Setelah selesai, kita dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kita bersihkan, tolong kakak-kakak ini. Nah, seperti itu. Yang lainnya membersihkan kepala sampai bersih. Kemudian yang tadi badannya disabuni juga dibersihkan. Nah, sambil dibersihkan, sambil digosok, tapi dengan syarat aurat jangan sampai terlihat. Nah, biasanya untuk perempuan itu si kainnya itu ditaruhnya sampai menutupi dada. Untuk kalau laki-laki biasanya sampai pinggang untuk menutupi auratnya. Boleh wali kelas disiapkan untuk minggu depan UTS bab 1, 2, 3 yang mulai buat ulang. Baca dan dipahami, dipelajari karena ulang offline tidak boleh menggunakan handphone. Sesudah dirasa mayitnya bersih, sudah bersih, barulah untuk langkah terakhir kita wudukan. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa lihadal maiti sedangkan untuk perempuan nawaitu doa lihadal maitati kita wudukan dari mulai muka. Sunahnya dari mulai muka seperti langkah-langkah wudu seperti biasa. Lalu tangan kanan. Salah, tangan kanan. Tangan kiri dari siku sampai telapak tangan. Lalu rambut, telinga sama kaki, dimulai dari kaki kanan dan kaki kiri. Ada mau evaluasi dulu? Sedikit evaluasi tadi yang seperti tadi tahun ngomongnya kemarin meja kalau keluarga misalkan hadas besar. Yang pertama itu pasti minta izin dulu dimandikan, terus tapi kita tuh dipastikan dulu Pak, apakah si mayitnya si jenazahnya ini sudah melakukan kewajiban suami istri. Nah, kalau misalkan ini jenazahnya laki-laki, kita bertanya kepada istrinya, tapi diusahakan jangan sampai di depan banyak orang Pak, soalnya kan itu termasuk rahasia ya Pak. Jadi kita tanyakan secara personal dengan istri atau suaminya. Kita tanya, Pak atau Bu, apakah istri atau suami, ibu atau bapak sebelumnya sudah melakukan kewajiban suami istri semalam ataukah kemarin tapi belum mandi wajib karena mungkin sakit dan lain sebagainya kan Pak, seperti itu. Terus
Kemudian setelah selesai dimandikan, kita akan mengkafani. Nah, biasanya itu diangkat oleh para laki-laki, soalnya berat kan, jadi biar kuat. Nah, untuk cara mengkafani ini, untuk perempuan itu 5 lapis, untuk laki-laki itu 3 lapis, di mana lapisan pertama atau lapisan paling bawah itu untuk sebagai kain pembungkus. Nah, kalau misalkan lapisan kedua itu untuk badan, kemudian lapisan ketiga untuk kerudung, lapisan keempat untuk kemaluan, dan lapisan kelima itu untuk tubuh. Bagian saya nak. Nah, untuk mengkafani diusahakan hanya beberapa orang, karena memang untuk mengkafani ini sampingnya kita buka terlebih dahulu. Tadi siapa yang bawa kapis nih? Itu ada. Boleh nggak? Nah, untuk sebelumnya itu kita lapisan pertama atau paling atas itu hidung, telinga itu kita kasih kapas. Kemudian di bagian kemaluan, terus tangan juga dilipat. Nah, sebenarnya itu nggak ada hadis yang menyatakan tangan kiri di bawah tangan kanan itu disunahkan, tapi tidak ada hadisnya. Tapi karena kita melihat orang yang sholat itu biasanya tangan kiri di atas di bawah tangan kanan. Nah, sebelum mengkafani kita membacakannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nawaitu nafina hadiril maiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Nawaitu nafina hadiril maitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, kan tadi itu kita tuh butuh 5 kain untuk perempuan, terus 3 kain untuk laki-laki. Kita juga butuh 5 tali, 3 panjang dan 2 tali pendek. Buat yang pendeknya itu 1 di kaki, 1 lagi di leher, kemudian yang 3-nya itu di pinggang, di lutut, serta di apa sih, bahu. Minyak. Kertas minyak. Si jempolnya tuh harus biar ditaliin dulu, usahakan rapat gitu. Nah, terus kita misalkan ini tuh kapas, dimulai dari hidung, telinga, terus tangan, pinggang, terus kemaluan juga harus ditutup oleh kapas. Nah, kemudian tadi lapisan pertama itu untuk pinggang, untuk badan. Lapisan kedua untuk perempuan itu kan 5 lapis ya Pak. Ada juga untuk kerudung kalau laki-laki tidak perlu. Nah, kemudian lapisan terakhir itu kita sebagai kafani. Nah, di lapisan terakhir ini biasanya ada wangian seperti kayu kapur barus, terus kampas, terus biasanya kayak tumbuhan-tumbuhan yang untuk kewangian. Nah, nanti kita untuk yang ininya kita ikat. Nah, kita ikat, biasanya ada ikatan pakai tali ya. Nah, kemudian diikat lagi di leher, di pinggang, di lutut, sama di kaki. Nah, ini 1 di pinggang, di lutut, sama di kaki. Nah, kemudian setelah itu kita tutup lagi dengan kain. Pak, ya, panas ya. Dari kelompok. Videonya nanti di ini ya, di apa nama, di edit, diperbaiki, nanti ada video. Dikirimkan Bapak kirimnya, nanti Bapak akan upload di YouTube. Ya kan?
Ya baik, sebelumnya mungkin kita ada sedikit penyampaian. Sangat sekali ditekankan saat memandikan atau mengkafani jenazah diusahakan aurat tidak terlihat oleh banyak orang, hanya dapat dilihat oleh beberapa orang saja. Ketika memandikan pun diusahakan ketika membersihkan badan aurat tetap ditutup, tapi dengan syarat tetap bersih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bapak kenapa mempelajari mulai di wudu, sholat, memandikan jenazah, mengkafani, selanjutnya yang lain kenapa? Karena kan kalau wudu itu kewajiban kita. Nah kalau untuk memandikan sama mengkafani kan kita udah besar ya Pak. Nanti itu kan mungkin sekarang tuh memang orang tua kita itu atau misalkan tetangga kita yang udah berumur kan itu biasanya memandikan jenazah. Nah mungkin nanti kita yang selanjutnya menggantikan dan juga memandikan seperti itu. Terus yang wajib memandikan jenazah siapa? Kita. Enggak, kalau misalnya mayitnya sama cewek, mama atau neneknya, terus keluarga terdekat dan di khususnya cewek. Kalau misalkan cewek juga mahramnya yaitu suaminya. Kalau misalkan cowok itu istrinya, terus keluarga terdekat, cowok, orang tua. Itu ya minimal. Ya. Minimal misalnya korban meninggal, kamu lihat yang memandikan, oh bisa, tapi yang kalau lebih baru, kenapa tidak membahas materi? Karena praktik lebih baik. Soalnya kalau materi kita nggak tahu Pak, tapi yang lebih pasti kita nempel itu lebih ke prakteknya. Lebih tahu caranya juga. Iya, prakteknya bisa maca betul. 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 Kenapa Pak? Cina mungkin mau nanya kasih lain mau Pak, cina materinya babi. Kalau sampai ke bang, tugas sudah selesai. Berarti anak Bisa. dan bisa tuh. Dia maca, betul. Di prakteknya perlu dipraktekkan, bukan hanya teori. Ini diantaranya. Ini praktek, insya Allah. Nanti pas semester 2 pas praktek beneran, wayangnya kudu real. Boneka anu bisa di mandian. Dan juga di kapan seperti biasa ilahnya jenazah. Ya, itu kan. Tapi tetap ini juga dapat nanti. Mau Bapak akan tes nanti mah. Kalau misalkan nilai 100 yuk. Pas praktek beneran. Buangnya huduna teu beres, teu nepi, teu bisa. Terus soal tahu gitu waras. Mandikan nanti beres. Ada pengurang nantinya. Masuk aja sekarang praktek ini Bapak diberi nilai 100. Jangan sampai kurang, malah harus beramal. Supaya nilai kalian aman. Ya. Insyaallah. Silakan. Kayak digotong. Bye bye. Bye bye. Bye Sini. bye. Ini ya.